Jadi bagaimana detoksifikasi atau kita lihat makanan-makanan tadi itu. Kalau sudah masuk ke tubuh apa yang terjadi? Yang terjadi kayak salah satunya kayak begini. Salah satunya. Jadi kalau ada orang bilang saya itu orang yang bertulang besar, keliru total. Karena orang dengan berat badan yang berlebih sekalipun tulangnya segitu-gitu aja, nggak bakal bisa gede. Kalau dia sudah, kalau kita lihat, kita kan orang-orang yang digambar itu kan dengan kondisi kayak begitu tulangnya sama aja. Sama, segitu aja ukurannya, nggak bisa bertambah tulangnya. Ya, kalau sudah bebannya berlebihan, maka otomatis tubuh pasti akan memberikan sinyal keluhan, gitu loh. Kalau sudah bebannya berlebihan, nyeri di sendi. Jadi kalau misalkan nih ibu-ibu bapak sekalian, Anda mungkin mengalami nyeri sendi, apa yang harus Anda kerjakan pertama kali? Kurangi berat badan, karena beban di atas akan turunnya ke bawah. Jadi kalau sudah mulai sendinya bermasalah, maka kurangi berat badannya. Atau kurangi makanan-makanan yang bisa menimbulkan peradangan di badan. Seperti itu, simpel sebenarnya kalau mau. Cuman tadi ya, godaannya banyak. Ya, godaannya banyak. Jadi kalau kita mulai belajar, mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita untuk memahami ini semua, sehingga nanti badan kita tuh betul-betul nyaman digunakan. Untuk apa? Untuk ibadah salah satunya ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat tubuh kita ibu sekalian, kalau sudah bermasalah, terutama dari perut tadi, maka kerusakan itu sampai ke tingkat gen. Ya. Jadi jangan pikir ketika kita makan yang nggak sehat itu urusannya cuma saat ini, itu urusannya ke generasi ke depan. Karena gen itu akan diwariskan. Gen itu akan diwariskan. Kita lihat zaman sekarang. Salah satu ini indikator ala-ala saya aja. Tapi mungkin benar juga sih. Zaman dulu mungkin 20-30 tahun yang lalu anak-anak perempuan menstruasinya rata-rata SMP. Sekarang SD loh. Berarti terjadi proses penuaan. Coba lihat yang dimakan bapaknya apa, yang dimakan ibunya apa, yang dimakan anak tadi apa. Kalau di situ banyak makanan-makanan yang kita tahu nggak sehat, maka otomatis banyak pasangan elektron di badannya akan hilang. Kalau bahasa kita mah radikal bebas itu loh. Semakin banyak itu, maka tubuhnya akan mengalami penuaan. Usia belum ada 50-60 tahun, tapi maaf ubannya banyak. Itu salah satu tandanya. Uban itu kan tanda penuaan. Maka kalau kita belajar, atau mungkin kalau saya coba mencerna gitu kan, menganalisa, kenapa Nabi kita SAW ketika beliau meninggal, kan ubannya dikabarkan dalam beberapa riwayat hadis ada mengatakan 3, ada mengatakan 11. Uban itu kan tanda tua. Tanda tubuhnya mengalami oksidasi gitu kan. Entah ketakutan, entah stres, segala macam, itu uban kayak begitu. Ya. Maka kalau sudah kayak begini Bapak sekalian, ya, balik-baliknya apa? Balik-baliknya tadi. Jadi jangan sampai ya, kalau boleh saya katakan, kalau Anda yang mungkin sekarang pernah lihat atau sudah pernah pergi haji atau umroh, yang belum, semoga Allah mudahkan. Itu di sana itu, orang-orang Saudi itu, apapun makanannya, minumannya soda. Berbuka pun pakai soda. Jadi jangan pikir yang WhatsApp kita terima rumah sakit di Saudi itu sepi, siapa bilang? Anak-anak Saudi itu sekarang minumannya soda semua. Apapun makanannya. Dan soda itu luar biasa sekalian efeknya ke depan. Mulai dari gulanya, karbonatnya, segala macam. Ya, artinya mungkin dalam beberapa tahun ke depan, ya, nauzubillah min dzalik, semoga tidak. Tapi kalau prediksi pakai teorinya, Saudi itu akan kebanjiran degeneratif sama autoimun. Karena gen anak-anaknya sudah rusak semua di sana. Gara-gara minuman tadi, gitu kan? Jadi hati-hati aja. Dan kita sekarang Indonesia kayak ini hati-hati juga, ya. Hati-hati kenapa? Anak-anak kita sudah mulai kenal dengan makanan-makanan yang nggak sehat. Lidahnya ngelok, kalau bahasa itu ngunci dengan rasa. Jadi dia nggak kenal lagi dengan pecel, karedok, lotek, nggak kenal. Kenalnya dengan sosis, nugget, segala macam makanan nggak sehat. Makanya kalau Anda punya otoritas atau kuasa di rumah, bagus sekalian. Jadi itunya apa, rulesnya apa? Ya,
jangan apa ya? Jangan biarkan anak-anak itu mengkonsumsi yang nggak sehat. Karena generasi ke depan akan jadi generasi kerupuk. Gennya itu kan kerupuk. Kerupuk maksudnya rapuh ya. Rapuh tuh ya gitu deh, gitu kan kita bicara tentang bagaimana seorang itu bisa bangun malam, bisa ngaji segala macam. Itu kan salah satunya efek dari makanan tadi, ya, seperti itu.